Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua peserta webinar pada hari ini. Saya Nia kita akan menjadi moderator webinar kita tentang media pembelajaran interaktif dengan Google Sites dan podcast. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi bagaimana teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam pendidikan. Khususnya kita akan fokus pada dua alat penting, yaitu Google Sites sebagai platform untuk membuat konten pembelajaran yang interaktif dan mudah diakses, serta podcast sebagai sarana audio yang memungkinkan kita untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Dalam sesi ini, kita akan mendengarkan panduan praktis dan tips untuk mengintegrasikan Google Sites dan podcast ke dalam lingkungan pembelajaran kita. Mari kita meningkatkan pengalaman belajar siswa dan memperkaya proses pembelajaran. Jadi, mari kita mulai. Saya undang narasumber kita, yaitu Mbak Khalifah Citrawardani. Apakah sudah tergabung? Sudah? Baik. Apakah sudah siap, Mbak? Oh, sudah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang mengajar lebih inovatif dengan Google Sites dan podcast. Teman-teman, apa sih sebenarnya Google Sites itu? Jadi Google Sites merupakan salah satu platform milik Google untuk membuat website dengan praktis. Dengan Google Sites ini, kita dapat membuat situs web dengan langkah-langkah sederhana. Tentunya dengan Google Sites, kita dapat membuat sebuah media presentasi ataupun situs website yang akan lebih menarik dan efisien. Nah, teman-teman, ini merupakan tampilan dari Google Sites itu sendiri. Bisa diperhatikan, kita dapat membuat presentasi, kita disediakan template, dan juga ada berbagai macam fitur yang memudahkan kita dalam membuat website. Untuk selanjutnya, kenapa sih kok kita harus menggunakan Google Sites? Google Sites ini memiliki beberapa kelebihan, teman-teman. Salah satunya, Google Sites merupakan tools pembuat situs yang populer karena memiliki sejumlah kelebihan, yaitu tidak memungut biaya ataupun gratis. Nah, dengan fitur-fitur yang ada pada Google Sites ini memiliki keunggulan jika Google Sites tersebut gratis ataupun tidak memungut biaya. Yang kedua, proses membuat Google Sites sangat mudah karena dilengkapi tools-tools yang akan mempersingkat proses membuat website kita. Dan yang terakhir, tools ini menyediakan 100 MB penyimpanan online gratis, jadi kita dapat mudah menelusuri mesin pencarian di Google. Nah, selanjutnya apa sih hubungan dari Google Sites dengan pembelajaran kita saat ini? Yang pertama, kita dapat menggunakan Google Sites sebagai media untuk mengunggah materi pembelajaran. Kenapa kok demikian? Dengan adanya Google Sites, kita cukup menyimpan link, dan selama link itu tidak hilang, maka materi-materi pembelajaran yang telah kita unggah di Google Sites tersebut tidak akan hilang. Yang kedua, untuk menyimpan silabus. Sistemnya sama seperti pada poin pertama, karena Google Sites ini bersifat online, jadi selama kita masih mempunyai linknya ataupun mempunyai email, maka silabus yang kita simpan di Google Sites tidak akan hilang dan dapat kita akses kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, untuk memberikan tugas. Nah, Google Sites ini sangat efektif untuk kita memberikan tugas kepada peserta didik karena tampilannya lebih menarik tentunya, dan juga peserta didik dapat mudah untuk mengakses Google Sites di mana saja dan kapan saja. Untuk yang keempat, dapat digunakan sebagai sarana media atau media memberikan pengumuman, dan yang terakhir adalah memantau tugas siswa. Kalau jika kita menggunakan Google Sites untuk memberikan tugas, maka kita akan dapat memantau progres tugas siswa sampai mana, bukan hanya ketika final. Jadi kita bisa menilai tahap-tahapan dari siswa mengerjakan tugas tersebut. Selanjutnya podcast.
apa sih podcast itu gitu. Pasti teman-teman di sini sering mendengar istilah dari podcast. Nah, yang teman-teman bingung kan, apakah podcast itu sebenarnya bisa digunakan dalam pembelajaran? Bisa banget ya teman-teman, karena podcast ini merupakan audio yang bisa kita dengarkan kapanpun dan dimanapun. Jadi jika kita memasukkan podcast ke dalam media pembelajaran, tentunya ini akan menjadi lebih efektif bagi peserta didik. Nah, selanjutnya podcast merupakan sumber informasi yang kreatif. Kenapa kok demikian, teman-teman? Podcast ini dapat disusun dengan baik, cepat dan juga menghibur serta dapat menangkap perhatian dan imajinasi dari pembelajar. Untuk yang selanjutnya, podcast ditujukan untuk meningkatkan pemahaman. Peran dari podcast di masa depan yakini meningkatkan keterampilan pemahaman melalui pendengar. Banyak pembelajar yang mampu menyerap lebih banyak informasi saat mereka mendengarkan dibandingkan membaca. Untuk yang selanjutnya, meningkatkan ketertarikan peserta didik terhadap pembelajaran. Teman-teman, kenapa kok demikian? Seperti yang kita ketahui saat ini, di era serba gadget dan serba milenial, pasti peserta didik tidak lagi asing dengan yang namanya podcast. Bahkan podcast tersebut sangat diminati oleh generasi muda saat ini. Nah, untuk itu, kita sebagai tenaga pendidik, alangkah baiknya memanfaatkan ketenaran dari podcast ini untuk lebih meningkatkan ketertarikan peserta didik terhadap pembelajaran. Apalagi dalam pelajaran yang bidang kita yaitu matematika, pasti minat peserta didik harus lebih kita tarik lagi agar mau mempelajari pelajaran kita. Untuk selanjutnya, meningkatkan hubungan pelajar dengan pembelajar. Kenapa kok demikian, teman-teman? Karena kalau kita dianggap dalam tanda petik kuno oleh peserta didik, pasti peserta didik akan enggan untuk belajar dengan kita. Pasti mereka akan menganggap kita ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Nah, dengan meningkatnya penggunaan teknologi, ada semacam jarak yang meningkatkan pelajar dengan pengajar. Pelajar akan merasa pengajarnya tidak memahami dunia mereka, namun dengan menggunakan podcast di kegiatan pembelajaran, pelajar dapat masuk ke dunia pembelajar yang menggemari teknologi. Nah, sekian teman-teman untuk podcast hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Khalifah sebagai narasumber telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Nah, masuk bisa selanjutnya di sini dipersilakan kepada peserta webinar yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akan menyimpulkan webinar pada hari ini. Yang pertama, tentang Google Sites. Google Sites adalah platform yang sangat intuitif untuk membuat situs web secara mudah tanpa perlu pengetahuan teknis yang mendalam. Dengan Google Sites, pendidik dapat membuat konten pembelajaran yang menarik, seperti materi pembelajaran, tugas, atau sumber daya tambahan. Selanjutnya, tadi mengenai podcast. Podcast telah menjadi salah satu media yang paling populer dalam beberapa tahun terakhir. Dan bukan tanpa alasan, podcast memungkinkan pendengar untuk belajar sambil melakukan aktivitas lain, seperti berjalan-jalan atau berkendara. Hal ini membuat podcast menjadi alat pembelajaran yang sangat fleksibel dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Baik, demikian webinar pada hari ini. Saya sebagai moderator, jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.